Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, malam ini ada seorang mahasiswa dari Universitas Riau, Fakultas apa? Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, abangku. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Prodi ya? Ya, Bukan prodi studi. itu sama aja dengan jurusan Jurusan apa? Pendidikan Ah. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, kali ini dia katanya mau buat tugas permintaan dosen. Berhubung sekarang lagi kuliah online, jadi tugasnya bakal online juga dan kayaknya bakal nuntut kreativitas dari si mahasiswa. Nah, ada ide unik sih dari seorang yoga. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Efrinodo Prayoga, asal Pekanbaru, kelahiran tanggal 17 April tahun 2000 dan sekarang kuliah di Undri di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Oke, jadi malam ini rencananya yoga ngajakin buat bikin konten yang pada dasarnya untuk membahas tentang teori Mimetik. mimetik ya. Nah, Ya. mimetik itu apa sih sebenarnya mimetik? Nah, nih kita jelasin tentang mimetiknya dulu ya. Oke. Mimetik itu adalah teori Mhm. yang mana karya sastra ini merupakan tiruan atau gambaran dari dunia nyata. Cuman dia nggak pakai, ini nggak autobiografi bang, atau nggak biografi gitu. Oke. Nah, artinya ini nggak pakai nama orang sungguhan, tempatnya itu juga nggak terjadi itu nggak sungguhan, Mhm. tapi dia itu menggambarkan. So, itu pernah terjadi di masyarakat. Oke, berarti itu kayak ada kadang yang film yang judul tuh film diadaptasi dari novel. Nah, kalau teori mimetik ya. Ya. Teori mimetik ini menjelaskan bahwa suatu karya sastra itu diadaptasi dari kehidupan nyata. Benar. Oke. Terus, Nah, yang mau gua bahas nih bang, teori mimetiknya ini dari salah satu film. Mhm. Nah, yang dimana di tahun 2019 tahun 2020 mhm. ini masuk salah satu kategori film terbaik di tanah air. 2019 atau 2020? Karena dia di akhir tahun bang. Di akhir tahun. Di Oke. akhir tahun 2019 di awal tahun 2020. Berarti boomingnya nyebrang tahun ya? Yo, itu dia. Oke. Judul filmnya itu adalah Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Oke. Atau lebih sering orang dengar NKCTHI. NKCTHI. CTHI, nanti kita cerita tentang hari ini. Yo. Oke. Itu film yang tentang kalau nggak salah itu film keluarga ya. Ya, Film keluarga yang menceritakan seperti apa ya? Dibilang aib bukan ya? bisa dibilang kayak gitu. Cuman ini jadi kayak rahasia keluarga gitu loh. Yang dipendam oleh si anak ya. Iya, dipendam Oke. sama si ayah. Lanjut. Nah, ini kita bahas sedikit filmnya dulu, kita bahas sinopsisnya. Ah, Nah, di film ini menceritakan satu keluarga yang dimana dari luar itu keluarga tampak bahagia banget bang. Oke. Ya ibaratnya kayak nggak ada masalah, berjalan normal. Ya seperti keluarga-keluarga biasa. Karena dia keluarganya itu bisa dibilang sukses ya. Sukses. Benar. Mereka punya rumah, mereka punya mobil, ibaratnya juga mereka juga cantik dan ganteng gitu, sehat selalu. Kategori sukses pada umumnya. Iya. Benar. Hmm. Terus Nah, cuman yang jadi permasalahan di sini, yang jadi pokok masalah dalam film ini adalah si ayah. si ayah. Si Kenapa ayah. dengan si ayah? Karena si ayah ini dia tipenya itu lebih suka seperti merahasiakan masalahnya dari keluarga Hmm. dan membuat seolah-olah keluarga itu bahagia, padahal tidak. Jadi dari luar orang melihat keluarga itu terlihat baik-baik saja. Baik-baik saja. Padahal sebenarnya ada masalah besar yang dipendam. Benar. Oke. Nah, jadi mimetiknya apa dari dalam si film ini? Oke. Nah, kalau gue lihat, ibarat kayak di keluarga-keluarga, mungkin di kelas atas ya yang paling sering terjadi nih, kayak yang biasanya nih, kayak mungkin di keluarga pejabat atau mungkin di keluarga-keluarga kalangan-kalangan artis sebagainya gitu ya. Nah, mereka kan dari tampak di media-media kayaknya selalu senang gitu. Mereka tidak punya masalah, tapi tiba-tiba kita dapat berita mereka cerai gitu. Misalnya ada satu pasang artis cerai gitu. Ada juga yang kayak mungkin terjadi kekerasan dalam rumah tangga, padahal mereka sebelumnya baik-baik aja nih di media sebelumnya. Ah. Nah, ini contohnya gitu. Semakin terlihat baik atau semakin terlihat sukses, mereka sebenarnya banyak badai atau banyak masalah yang menimpa. Benar banget. Oke. Nah, cuman bang, yang gua suka dari ini film bang, Ah. ini film nggak ngambil tema yang terlalu lebay
Seperti kebanyakan film-film yang di barat ya ataupun di luar negeri nih. Film ini justru kayak ngambilnya tuh simpel banget masalahnya. Mereka permasalahan keluarga. Yang mana? Keluarga. Bener. Karena ya di mana gue lihat setiap keluarga yang ada di dunia ini pasti punya masalah masing-masing, betul? Betul. Nah, yang gue suka nih, mereka membuatnya ini sangat dramatis. Sangat dramatis. Dramatis banget, Bang. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau abang, ini kalau gue spoiler ya, ini masalahnya sebenarnya simpel banget, tapi juga dalam. Oke. Yang mana ini yang merasa terspoiler jangan didengerin. Yang jadi masalah itu adalah mereka kan 3 bersaudara nih. Oke, yang paling gede cowok ya? Ya, Ah. si Angkasa Abang, namanya, si Bang Angkasa. Angkasa. Yang paling kecil, yang anak nomor 2 namanya, aduh gua lupa. Ah, Ya pokoknya yang ketiga namanya Awan. Awan. Ya, nah yang anak ketiga ini sebenarnya lahir kembar, Bang. Lahir kembar. Lahir kembar. Oke, bukan hal aneh ya untuk seorang anak lahir kembar. Yoi. Oke. Cuman Ah, yang adiknya ini, ya yang kembarnya si Awan ini meninggal. kembaran si Awan meninggal. Oke. Meninggal pas dia lahir. Mhm. Dan itu gimana ya? Waktu itu si Angkasa melihat sendiri kejadiannya ketika si adik meninggal. Oke. Yang mana waktu itu si Angkasa, yang abang yang udah gede sekarang nih, Mhm. waktu itu dia masih berumur kisaran mungkin kelas 2 SD, 3 SD, 10-11 tahun ya Bang ya? Oke. Karena di film juga nggak dijelasin kan? Ya nggak dijelasin umurnya berapa, yang penting dia masih SD gitu. Nah, kesalahannya adalah si ayah. Si ayah menekankan si Angkasa untuk tetap bahagia walaupun si adik meninggal ini jatuhnya. Si adik ibarat tuh berulang loh gitu. Harusnya si anak disuruh nangis, si anak harusnya melepaskan emosinya. Si ayah enggak. Si ayah menekan anaknya sendiri untuk tetap bahagia. Nah, dalam psikologi sendiri nih, ya kita semua tahu dong gitu yang namanya ketika emosi ditekan, yang namanya orang pasti depresi dong Bang. Benar. Dan suatu saat bakal memuncak. Betul. Nah, itulah yang terjadi di dalam keluarga ini. Itu yang terjadi pada si Angkasa. Benar. Yang mana si Angkasa tuh kayak sampai dia tua tuh kayak merasa kalau ada masalah dengan adiknya sedikit, dia merasa kayak ini salah gua. Oke. Jadi dia kayak merasa kalau adiknya nggak bahagia, dia yang salah. Oke. Karena dia diberi beban tanggung jawab sama ayahnya. Bener untuk banget. menjaga adik-adiknya untuk membuat adiknya bahagia. Bener banget. Padahal dia menanggung beban yang sangat besar. Nah, si Angkasa sendiri jadi nggak dapat hak untuk bahagia. Oke, nah berarti dari film itu berdasarkan teori bimetik tadi ya, Ya. berarti sebenarnya hal-hal tersebut banyak terjadi di masyarakat. Bener banget. Yang mana kayak kalau mungkin kita lihat-lihat nih, kalau mungkin misalnya kayak anak artis gitu misalnya, mungkin kalau mungkin dia lagi ada masalah, bisa jadi kan si ayah menekankan kau nggak boleh terlihat sedih di kamera, kau nggak boleh terlihat sedih di luar, Apapun masalahnya harus senyum Harus di senyum. kamera. Oke. sakit dong gitu. Nah, si film ini memberikan kita pesan Hmm. bahwasannya kebebasan ekspresi itu penting. Kebebasan berekspresi itu sangat penting. Oke, udah tadi diceritain sedikit tentang filmnya si NKCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini. Tepat. Udah sedikit digambarin tentang si Angkasa. Selanjutnya si Awan dan juga tokoh si Ayah. Mungkin tadi masih digambarin sekilas ya. Mungkin di teori memetik itu juga menjelaskan yang tahu ya dari gambaran yoga tadi kayaknya memang adaptasi dari kehidupan nyata terus diceritakan ke dalam sebuah film atau sebuah karya sastra. Tepat Bisa banget. mungkin bisa dibahas satu persatu deh dari tokoh ayah, tokoh ibu. Kan terus dia 3 bersaudara, si Angkasa, terus kakaknya satu lagi, aku juga lupa sih sama namanya satu lagi juga. Aurora. Oke, namanya keren-keren si Angkasa. Terus yang anak kedua Aurora dan si Awan. Nah, bisa nggak dari sudut pandang yoga nih, tentang karakter dari masing-masing tokoh yang mungkin itu sebenarnya banyak kita temuin sih di dunia nyata. Bisa nggak dari ayah, dari ibu, dari 3 si anak? Sip. Nah, pertama tadi kita udah jelasin si ayah ya, yang mana ayah mungkin terlalu menekan sang anak, namun dia juga bertanggung jawab. Oke bang. Yang mana dia juga bertanggung jawab dong si ayah gitu kan. Nah, terus kita udah juga bahas tadi si abang, si Angkasa. Bahas ibu dulu deh, ibunya.
Nah, ibu nih Ah, yang dimana gua nonton di filmnya nih ya, si ibu nih tegar banget bang. kalau nggak salah aku, si ibunya kena baby blues ya. Baby blues itu jadi kayak dia takut dengan anaknya sendiri. Tepat. Ah. Ya, tepat banget. Ah. Udah nonton kan? Udah. Udah kan? Tadi katanya ngaku belum nonton. Nggak ada, aku bilang belum nonton loh Bambang. Aku bilang Yoga. Iya. Jangan yang di nama saya. Oke. oke. Nah, Sip. jadi tadi kita udah jadi si ayah kalau menurut dari sudut pandang yoga dia sifat yang menekan si anak untuk terus bahagia, tapi dia juga bertanggung jawab atas kebahagiaan anaknya. Benar. Jadi dia nggak sekedar menuntut, tapi dia juga melakukan suatu hal untuk anaknya bahagia. Benar Itu banget. dari sudut pandang itu dari pandangan yoga mengenai si ayah. Ya. Oke, mengenai si ibu gimana? Nah, kalau si ibu nih gimana ya? Mungkin halayak ibu ya di umum ya. Ah, Di dunia nyata memang ibu tuh seorang penenang bagi anak-anaknya. seorang Penenang. penenang. Oke. Yang anaknya selalu sedih dia nenangin. Yang anaknya merasa tercueki dia datang Oke. menemani ya kan. Nah, si anak yang merasa berat dia yang meringankan. Padahal si ibu sendiri masih punya beban. Bener Dia banget. masih trauma dengan si anak yang meninggal. Anak yang meninggal. Oke. Nah, yang jadi gambaran ya untuk karakter sang ibu di dunia nyata itu kayak, men, gak selamanya ibu tuh tegar. Oke. Si ibu ketika sendirian juga merasa sedih. Dan begitulah yang terjadi. Bahkan sama true story termasuk mama gua. Hmm. Yang mana mama yoga sendiri nih juga kadang kalau malam gitu ya, padahal mama tuh galak, garang, pemarah lah gitu. Hmm. Tapi kalau malam tuh dia kadang nangis ngigau gitu. Dia pernah nangis kayak anakku gimana gitu ya. Iya. Tentang apa? Ini serius, ini benar. Anakku bandel nggak ya gitu ya? Nah, Oke. padahal kan gue yang bikin anak orang bandel gitu. Iya. Nah, Ya, terus? ini yang kita jumpai gitu di karakter-karakter ibu, dan ini betul-betul gambaran seorang ibu di dunia nyata. Nggak yang kayak di film-film lain yang kayak biasanya kan ibu tuh ada yang ibu tiri yang jahat atau yang apa. Enggak, men. Ibu yang pemarah pun sekalipun tetap sayang sama anaknya. Oke. Itu garis bawah yang paling bagus, Yang paling tebel. yang paling tebel harusnya. Oke. Jadi tinta merah itu. Itu untuk karakter si ibu ya? Ibu. Nah, selanjutnya untuk karakter si abang, Itu udah. si angkasa. Angkasa Coba udah dilihat tadi. lagi deh, gimana sih kalau angkasa? Nah, kalau si angkasa ini tipenya sih kalau bilang gua banget. Dia karakter yang dominan. Aha. Ya, maksud gue bilang dominan nih dia tanggung jawab sama adik-adiknya. Oke. Berarti Ya. ini dominan dalam hal positif atau negatif? Positif. Dominan dalam hal positif. Ya. Dia ada untuk adik-adiknya, dia juga berkorban. Bahkan dia mengorbankan diri sendiri untuk kebahagiaan dan kepentingan adik-adiknya. Oke. Yang seperti gue bilang tadi nih, Nah, ibaratnya kayak apapun demi kepentingan adiknya, apapun yang demi kebahagiaan adiknya, dia yang bertanggung jawab. dia lakukan. Dia lakukan. Bahkan di film itu sendiri kan kita udah lihat nih, Hah? dia sendiri tersiksa gitu. Bahkan Dia nggak punya waktu untuk diri dia sendiri bahkan. bener, bahkan dia ini banyak terjadi sih di dunia nyata, bahkan dia menunda pernikahannya Iya. demi adik-adik. Ya itu gua sampai aduh, itu gua nonton sampai nangis teman. Iya, dia menunda Asli, Bang. pernikahannya Nangis sampai banget. pacarnya itu udah marah kan. Udah sampai marah. kapan? Putus. Betul. Dan aja ujungnya nyambung sih. Oke, itu banyak sih terjadi. Jadi kayak Terjadi. kamu kapan siap nikahnya gitu. Nanti deh. Hmm. Gitu kan. Oke, terus lanjut ke si ini deh. Si Abang sih udah sih tadi ya. Nah. Si Aurora deh, anak Ya, kedua Aurora, ya. anak kedua. Nah, kalau untuk anak kedua sih gua kayak gue punya temen. Heeh. Nah, sifatnya tuh sama banget dengan si tokoh kedua. Berarti cocok ya? Berarti Cocok memang, malah. berarti memang di mimetic ini benar bahwa kehidupan nyata itu dicerminkan dalam film. Ya, Nah, oke. dia kalau tokoh kedua nih gue bilangnya sih dia mandiri, dia anak yang mandiri, Hmm. tapi dia iri. Hmm. Dia mandiri karena dia iri. Dia mandiri karena dia iri. Ya. Dia seniman ya. Yes. Heeh. Nah, kenapa gue bilang dia mandiri tapi iri? Dia iri karena mandiri. Dia mandiri karena iri. Iya. Oke. Dia mandiri karena iri. Oke. Kenapa? Pertama, dia iri sama abangnya yang dominan tadi. Oke. Yang apa-apa bisa sendiri, yang apa-apa bisa ngelakuin semua. Dia iri. Nah, dan juga dia iri sama adiknya. Yang mana kita tahu nih adiknya si Awan Hah? kan diperhatiin banget. Yang Ibarat- paling manja deh ya. Iya.
yang ibarat tuh apa-apa kena backing, yang apa-apa dibantu gitu. Karakter nyata dari seorang anak bungsu. Bungsu banget. Oke. Nah, otomatis apa? Anak kedua merasa dia tidak diperhatikan. Oke. Nah, ketika dia tidak diperhatikan, apa yang harus dilakukan? Gak mungkin bunuh diri atau sebagainya. Oke. Dia lebih memilih mandiri. Tapi itu sebenarnya karena dia iri. Karena dia. Padahal sebenarnya Nah. dia sendiri juga menahan batin. Batin. Karena dia merasa kayak, men, si abang meskipun terusan ditekan gitu kan, tapi dia diperhatikan sama si ayah. Oke. Dan si adik lebih lagi gitu kan, meskipun dia sering dimarahin dia tetap diperhatikan juga. Sementara si Aurora, si anak tengah, dia nggak dapat perhatian, dia merasa tidak dapat perhatian. Dia merasa ya. Ya, dia merasa. Dia merasa tidak dapat perhatian. Ada si ibu, gue bilang tadi, si ibu tetap perhatikan dia, tapi dia nggak merasa. Dia nggak merasa. Karena Bahkan mungkin dalam ada- film dia sering juga kayak lebih gimana ya, cuek sama ibunya. Oke. Nah, dia juga kalau tokoh yang si apa? Aurora. Aurora tadi ya, Hmm. dia cenderung nyimpan semua masalah sendiri. Oke. Tepat banget. Ya ibaratnya kan kalau kita lihat nih di kehidupan nyata ya. Biasanya kan kalau yang anak-anak pejabat atau anak-anak yang mungkin kayak punya masalah di rumah, di luar atau gimana gitu ya. Ini selalu berkonsen ke anak pejabat ya, karena di film itu mereka ini sih kayak kalangan atas, Kalangan atas. punya perusahaan, Hmm. ya kan, terus Hmm. kerjaannya juga bagus. Benar-benar. Bahkan kalau nggak salah itu Ayah si ayah bantu anak bungsunya ya untuk dapat proyek. Untuk dapat proyek. Oke. Itu makanya dari tadi sih Yoga lebih nekanin ke Pejabat. pejabat kelas atas. Oke. Dapat maksudnya kan? No hard feeling ya. No hard feeling. Oke, terus Nah, terus juga gue lihatnya kayak si Aurora ini suka nyimpen masalahnya sendiri, terus kayak nggak ngasih tempat untuk mencurahkan perasaan. oke. Bahkan waktu dia ingat nggak waktu dia bikin kayak Karya pameran seni. seni, Yang Ada nuansa satu- hitam ya? Iya. Nuansa hitam. Oke. kan langsung ada yang salah satu penilai, Hah? pengunjung ya lebih tepat penilai kan, ngomong, Kak, jujur gue kurang suka sama nih tema. Karena ini temanya colorfulnya, ini colornya menggambarkan depression banget. Iya. Dan secara tidak langsung dia kena Benar, karena memang dia mengalami depresi. depresi, dan cuman ini media dia gitu. Oke. Dan jujur kalau gua karena gua suka seni bang ya, aku udah lihat banget gitu nengok dia tuh kayak gua appreciate malah. Ini karya seni yang bukan main-main. Bu, ini anak seni, dosennya cowok sih, ibu apa sih? Bapak. Ya, Pak, ini anak seni, dia suka seni tapi dia masuk sastra, Pak. Sastra seni sih ya. Oke, terus kita lanjut ke karakter tokoh terakhir, si Awan, si anak bungsu. Nah, biasanya kan si anak bungsu ini terkenal dengan apa ya? Pada Manja. umumnya manja, Bener banget. paling disayang, Bener banget. selalu dilindungi. Nah, pandangan Yoga dengan teori mimetik, gimana sih karakter si Awan sebagai anak bungsu di film nanti kita cerita hari ini? Terakhir nih, karakter terakhir nih. Sebenarnya ini nggak terakhir sih bang. Ada satu karakter lagi. Siapa? Tapi kita boleh bahas yang ini dulu. Oke, boleh bahas Kita ini. bahas ini dulu. Nah, gue bilang sih ini novel sebenarnya udah mimetik banget sih. Ini novel. Film. Ya film yang diangkat dari novel ini Oh maksudnya. iya benar, dia novel. Ini ini memang betul-betul udah mimetik. udah memang Mimetik. wah, Mereka memang menggambarkan semua gitu. Oke. Mereka menggambarkannya itu dalam bentuk film. Oke. Memang dalam karakter yang ibarat itu tidak nyata di dunianya. Tidak nyata. Tapi ada di dunia nyata. Karakternya itu betul-betul karakter mereka itu ada di setiap keluarga gitu. Memang itu bukan, masa iya sih ada orang kayak gini? Ada. Termasuk gua sendiri gitu kan. Baik. Abang juga kan. Tidak Terus? mungkin tidak Anda. Oke, selanjutnya jadi si anak bungsu deh, si Nah, Awan. si anak bungsu tadi, ini gambaran kalau gue bilang adik gua banget. Oh, punya adik bungsu. Gua 4 bersaudara, Bang. 4 bersaudara. Anak pertama. Anak pertama. Nah, makanya gue bilang, ya Yoga ini betul-betul dominan orangnya. Baiklah. Nah, cuman dari segi namanya rasa sayang orang tua, itu jatuh ke adik gua yang paling bungsu. Paling bungsu. Hmm. Jadi coba deh direlatein, dicari hubungannya antara si Awan dengan adik Yoga yang Bungsu. Bungsu. Nah, contohnya nih. connect nggak nih? Relate nggak nih? Banget. Pertama, segala keinginan si anak bungsu dalam film ini Hah? selalu ia dapatkan. Oke. Yang ibarat tuh ibarat tuh kayak
yang dia nggak perlu jerih payah pun dia dapat gitu. Oke. Nah, kalau dia di gua, Ini sekalian curhat ya? ya bener banget nih. Nah, kalau adik gua, contohnya aja, kayak tugas sekolah, nggak usah jauh-jauh deh ribet-ribet masalah tugas sekolah ya, Mhm. dia nggak paham. Punya abang, 3 abang. Dia Gua? nggak paham maksudnya? Ya dia misalnya punya tugas nih, Oh, dia nggak dia nggak ngerti, tugasnya. nggak paham. Dia punya 3 abang. Oke. Si anak tinggal bilang, "Pak, nggak ngerti, mau minta ajarin abang." Oke. Ya udah, papa tinggal kasih titah. Tinggal tunjuk nih, ini abang yang mana nih yang harus ngerjain nih. Oke. Contoh simple. Nah. Nah, cuman yang nggak ada sifat awan di adik gua Nah. adalah sifat pemberontak. Oke. Nah, kita semua kita semua tahu. Pembelaan keluarga. Bukan, justru gua malah menyalahkan adik gua. Adik gua terlalu manja. Oh, terlalu manja. Kalau si Awan di dalam cerita, dia dimanjakan, Bang. Tapi dia nggak mau. Tapi dia nggak mau. Oh iya, dia nggak mau dijemput terus. Dia nggak mau dijemput terus, dia nggak mau diurus masalah pekerjaannya, Oke. dia mau berkarir sendiri. Benar, karena waktu ayahnya bantu dia untuk dapetin proyek, dia marah. Dia marah. Oke. Dia maki-maki ayahnya, dia merasa kayak ya nggak dihargai. Padahal kita semua tahu dari segi pandangan ayah dan pandangan keluarga itu semua untuk dia, Nah, demi untuk kebaikan kebaikannya dia. Oke. Nah, tapi dia memberontak, dia merasa kayak dia nggak dihargai. Hmm. Beda di adik gue ya seneng. adik gue ya seneng bang gitu. Iya, hidup enak nih. Enak lah. Terus? Nah, terus juga Awan ini cinta kebebasan. Awan cinta kebebasan. Di yang gue lihat di banyak pertemanan gue yang di kalangan atas, Mhm. nah, banyak anak-anak yang merasa kayak di rumah itu nggak rumah rasa mereka. Mereka di rumah kayak rasa penjara. Pas banget dengan Awan. Yang mana yang kita tahu si Awan ini paling nggak betah di rumah. Akhir-akhir itu kan dia sering dijemput cowok. Bener nggak? Di dalam film dia sering dijemput cowok. Jadi itu karakter terakhir ya. Iya. Oke. Nah, tapi nanti kita bahas nih, nanti kita Selesai bahas. si Awan dulu. Nah, si Awan tuh lebih suka kebebasan. Mhm. Dia mencintai kebebasan dan dia sangat menginginkan kebebasan. Oke. Yang mana yang dia merasa di keluarga dia nggak punya. Ya. Merasa semua yang apa yang ada dia dalam keluarga dia tuh dia diatur. Jadi itu. Nah, makanya dia Awan pun juga mempunyai rasa iri terhadap abang-abang dan kakaknya. Abang iya. sama kakaknya. Karena kakaknya boleh mengambil dunia seni. Ya, kakaknya boleh mengambil keputusan sendiri Hah? dan si abang juga punya kekuatan untuk berani mengungkapkan kata-kata perasaannya ke orang tua dia. Meskipun waktu itu anggap kata belum marah ya, tapi si abang berani loh gitu. Ibarat tuh ngomong ya dan tidak sama bapaknya gitu, berdebat dengan bapaknya, sedangkan si anak ketika berdebat kayak dia malah nggak dianggap gitu. Dia kayak malah dilihat rasa angin lalu gitu aja. Karena kayak masih dianggap anak kecil. Anak kecil. Oke. Dan si Awan nggak suka dong gitu kan. Oke. Nah, di teman-teman kita, teman-teman gue banyak banget kayak gitu bang. Dia merasa bahkan kayak di pertemanan dia mungkin kayak kasar kita kayak ada yang merokok, mungkin ada minuman keras di teman-teman dia kan. Dia merasa hidup gitu. Bagi dia itu udah kehidupan. Meskipun tuh dalam arti kata dalam masyarakat itu buruk, tapi dia bebas. Dia merasa kayak bisa melakukan sesuatu, dia punya hak atas diri dia sendiri, dia nggak punya kewajiban yang wajib ditunaikan. Itu definisi bebas. Bebas. Oke. Berarti si Awan itu sebenarnya hampir mencerminkan seluruh sifat si anak bungsu. Anak bungsu Dari mulai manja mulai dia, manjanya dia, mulai sifat memberontaknya dia ketika kebebasannya tidak diberikan. berikan bener banget. Karena dia pulang kantor langsung dijemput. Iya, Jadi rutinitas hariannya dia itu udah diatur. bener. Oke. Nah, Cukup deh untuk Awan. Yang jelas si Awan ini memang mencerminkan si anak bungsu dan sifat berontaknya dia yang memang pada umumnya terjadi sama anak bungsu. Bener Karena banget. merasa dikekang. Padahal sebenarnya dia itu disayang. iya Disayang banget. banget. Nah, karakter terakhir sih siapa sih tadi? Nah, ini dia. Karakter terakhir ini namanya Kale. Kale. Yang diperankan, waduh, ini ciwi-ciwi pasti suka, Bang. Si Ardito ya? Ya, Si Ardito Pramono. Pramono. Sang penyanyi jazz dengan suara lembut Iya. yang mana kita tahu lah tampang-tampang khas anak-anak retro gitu kan. Oke, gaya Anak-anak klasik. indie, ya, Iya. klasiknya. Itu temannya si Angkasa. Ya, dia teman angkasa satu studio. Hah? Kalau si ini kali kan dalam ceritanya dia manajer satu band. Benar. Nama bandnya Arah. Ah.
Nah, karena itu juga banyak terjadi kalau si temennya gimana ya? Temennya abang itu naksir sama adeknya. Ya. Gimana sih kayak gitu kan ya? Ya. Yaudah. Jadi kayak, adek gue cantik nih gitu. Boleh nggak? Nah, cuman gue satu. Nah, gue satu yang kita lihat dalam film, Awan waktu itu kan dekat sama si Kale. Heeh. Nah, si Kale juga dekat juga kayak kalau kita sekilas melihatnya mereka kayak teman tapi mesra ya. Iya. Mereka sedang kayak menjalani masa gebetan. Heeh. Yang mana kayak ya di kehidupan anak muda di dunia nyata juga itu sering terjadi. Nah, cuman Kale ini mencerminkan cowok PHP nggak sih? enggak. Nah, itu dia. Heeh. Dari luar, dari pandangan masyarakat biasa, Heeh. Kale adalah tipe manusia, tipe orang, tipe pria yang bisa dikatakan PHP, memberi harapan palsu. Heeh. Nah, tapi sementara Kale itu sebenarnya salah satu cowok yang punya trauma. Nah, itu sebenarnya traumanya itu dibahas di film yang lain yang nggak masuk ke dalam film NKCTHI. Heeh. Tapi dia dibahas di film yang lain. Oke, tapi satu studio juga. Tapi secara nggak langsung dia digambarkan dia melakukan. Jadi kan kalau di cerita itu kan dia terlihat dekat sama si Awan, tapi sebenarnya dia nggak menyimpan rasa. Benar. Dia cuma sekedar kayak Memberikan penenangan terhadap si doang. Awan gitu. Dia merasa ingin melindungi. Benar. Nah, tapi sebenarnya dia nggak punya perasaan. Ya. Itu juga terjadi karena si Kale punya trauma. Benar. Nah, trauma yang dialami Kale ini sebenarnya kalau kita nonton filmnya dia berdemek banget gitu. Sedikit spoiler, sedikit bocoran gitu ya. Ardhito ini di masa lalunya dia adalah cowok yang romantis banget. Romantis parah. Ini si Ardhito atau si Kale? Oh, Kale, maaf. Si Kale. Astaga, nama aslinya itu ya, Ardhito. Ya, si Kale ini sebenarnya cowok yang paling romantis yang pernah gua ketahui dalam jenis film. Dia rela digebukin orang gitu demi si mantan gitu kan. Kalau bahasa sekarang bucin lah ya. Bucin. Budak cinta. Kayak yang ngomong di depan ini. Bagus. Terus Semoga nggak di-cut. ya, lanjut. Oke. Nah, namun juga dari trauma itu gue bisa katakan satu hal. Kale punya komitmen yang kuat terhadap diri dia. Yang mana dia tahu bahwasannya kalau dia pacaran lagi, dia bakal menerima luka yang sama lagi. Oke. Nah, Seperti sudah tahu ujungnya. tahu ujungnya. Kalau ibaratnya kita bilang membaca buku yang sama, punya akhir yang sama. Oke. Betul nggak? Dalam nih cerita ya, Kale merupakan tipe sosok penenang untuk si Awan, yang juga dia memberikan gambaran ke Awan bahwa kebebasan itu seperti ini. Oke. Gak mesti dengan minuman keras, gak mesti dengan kasar ngomong pacaran. Meskipun mereka berduaan, tapi sebenarnya kalau dalam persistensi kedewasaan, dia itu nggak pacaran. Mereka hanya menikmati hidup. Benar, mereka saling melindungi, Saling peduli. saling berbagi cerita. Namun nih, karena yang kita bilang tadi, Awan adalah tipe orang yang manja dan juga selalu ingin keinginannya dipenuhi atas keinginan dia gitu, nggak mau dibantu orang. Ketika keinginan dia, si Awan pengen berpacaran dengan si Kale kan nggak nerima nih. Ya. Nah, Awan Stres. ngambek. Ya. Awan merajuk. Iya, benar. Awan merajuk jadinya. Nah, di situ Kale langsung divonis Jahat. PHP. Oke. Ya kan? Termasuk Anda. Termasuk abang sendiri yang mengatakan dia PHP. Baiklah. Oke. Nah, Jadi itu tadi semua untuk karakter mulai dari ayahnya yang tegas tapi sebenarnya memendam banyak masalah. Benar. Seorang ibu yang terlihat tegas tapi sebenarnya juga menyimpan banyak masalah dan trauma. benar. Sama seperti si abang, si Aurora juga yang menyimpan depresi, si Awan yang sebenarnya disayang tapi dia merasa dikekang. Benar. Banyak sih, memang banyak banget keluarga yang seperti itu, terlihat baik-baik saja di luar. Benar. Tapi ternyata di dalamnya banyak masalah. Oke deh, kayaknya udah cukup untuk bahas masalah tokoh. Ada nggak sih pesan yang sebenarnya ingin disampaikan
oleh si Pembuat film. atau si penulis novel di awal dari sudut pandang yoga deh. Nah, kalau dari sudut pandang kita, saya pribadi ya, saya melihat kalau untuk dalam film ini dia memberikan pesan yang tegas banget untuk ke kita berani jujur terhadap diri sendiri. Kenapa? Seperti yang kita tahu, depresi merupakan pokok dari segala masalah, dan juga rahasia terhadap sesama keluarga juga penyebab masalah. Nah, jadi apa gitu? Apa yang harus kita lakukan terhadap masalah-masalah tadi? Hadapi, Jangan lari. jangan lari. Pas banget dengan halaman terakhir di novel, jangan lari, hadapi. Itu pesannya. Itu quotes terpenting. Quotes terpenting dalam cerita ini. Jangan Jangan lari, lari, hadapi. hadapi. 3 kata yang berharga ya. Berharga banget. Jangan lari, hadapi. Hadapi. Oke. Jadi nggak, ibaratnya kalau kita lihat dari kehidupan nyata, banyak banget yang kayak kita bilang tadi, anak-anak muda punya masalah di keluarga, mereka lari ke pergaulan mereka keluar. Mereka nggak berani menyelesaikannya dengan keluarga mereka sendiri. Benar. Mereka tidak berani jujur dengan perasaan mereka tidak berani mengemukakan pendapat mereka. Mereka lebih memilih lari dari masalah tersebut. Yang mana seharusnya yang kita lakukan jujur. Baik itu sebenarnya menyakitkan, menyedihkan, atau bahkan bisa membuat luka baru. Setidaknya ketika kita hadapi, masalah itu selesai. Nah, Masalah itu habis. Dan luka-luka tadi yang terbuka menutup dengan sendiri. pelan-pelan tertutup. Karena memang sih apapun itu, sejauh apapun lari, rumah adalah tempat kembali. Wali. Nah, itu quote juga di sana. Oh iya? Di novel itu juga, Bang. Sebenarnya saya yang nulis novelnya. Perasaan yang nulis novel Misela. Oke. Nama Anda kan Ardi. Oke deh. Nah, itu tadi apa ya? Sedikit gambaran dari Teori seorang kita. Evinaldo Prayoga. Benar ya namanya Evinaldo Prayoga, tentang film nanti kita cerita tentang hari ini berdasarkan teori Mimete. Ya. Oke, nah ada lagi nggak yang mau disampaikan nih sebelum ditutup nih? Nah, oke. Sebelum diserahkan ke dosen. Waduh, Bapak dosen. Indomie gorengnya dingin nih, Bang. Oke. Ada pesan nggak? Pesan saya sih untuk kita yang mendengarkan dan siapapun yang mendengarkan di luar sana, berani jujur, ambil hikmah dari film ini, bahwasannya setiap masalah itu bisa kita hadapin. Masalah itu Tuhan nggak memberikan masalah melebihi dari kapasitas umatnya, bener nggak? Itu bukan quotes dari buku, itu dari kitab kita, Al-Quran. Iya. Ya, waduh, kita bahas Quran nih. Ini kayak di-cut nih. Ya, jangan. Nah, itu tadi. Jadi nanti tugas ini akan diserahkan sebagai tugas kuliah Untuk Bapak Safrial, dalam mata kuliah Teori Sastra. sastra. Oke deh, semoga dapat nilai yang bagus ya, Gak ya. Amin ya Allah, Pak. Ini sambil nahan lapar loh buatnya ini. Oke deh. Waduh. Terima kasih Yoga, terima kasih Ya. juga undangannya. Semoga bermanfaat untuk kita berdua, untuk yang mendengarkan juga. Kita pamit. Oke, terima kasih juga untuk Bang Ardi sebagai Pembantu ya. pendukung saya dalam tugas ini, Baik. juga memberikan saya sedikit tips-tips yang sangat berharga gitu ya. Sudah ya? Oke, siap Bang. Udah, jangan diungkit masa lalu. Oke. Ya udah deh. Kalau gitu kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.